Oke, baik Bapak Ibu, kali ini di modul ajar saya kita akan menganalisis manakah yang merupakan diferensiasi konten, manakah yang juga merupakan diferensiasi produk dan proses, seperti itu ya. Jadi apakah hanya salah satu yang saya gunakan atau hanya dua, atau mungkin ketiga-tiganya sudah masuk di dalam modul ajar yang saya buat. Baik Bapak Ibu, ini adalah modul ajar versi lengkap sesuai dengan buku panduan pembelajaran dan asesmen BSKP ini Kemdikbud tahun 2022. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum itu terdiri dari identitas, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, kemudian ada target peserta didik. Ini di sini saya sudah menjelaskan untuk di target peserta didik. Ini ada beberapa siswa yang sulit mengikuti instruksi, tapi anak ini sebenarnya anak yang super gitu. Maksudnya ketika bermain musik yang lain mengetuk satu ketukan, dia menggunakan setengah ketukan, jadi seperti itu. Tapi untuk bukti lebih lanjut, anak-anak ini nanti bisa ketika proses kita nilai lebih lanjut. Setelah target ini, tapi intinya di peserta didik ini tidak ada kesulitan untuk kalau tadi kita melihat di kompetensi awal seperti ini ya, ketika di kompetensi awal itu tidak ada permasalahan karena yang perlu dimiliki hanya mampu mengetuk dengan baik, jadi ketukannya pas, tidak delay dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran saya menggunakan blended learning, yang salah satunya blended learning itu kan satu di kelas, bisa satunya di rumah. Jadi bisa menggunakan ini WA group. Kemudian mereka juga selain blended learning juga bisa menggunakan inquiry learning. Seperti itu, oke. Kemudian di komponen inti. Di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya ini adalah merespon karya musik berdasarkan ritmis lagu yang diperdengarkan. Setelah tujuan pembelajaran ada pemahaman bermakna. Ini yang menjadi pembeda dengan RPP yang sebelumnya. Kemudian juga ada pertanyaan pemantik. Oke, kemudian di kegiatan ini ada kegiatan pra pembelajaran. Jadi di kegiatan pra pembelajaran ini saya sudah memberikan beberapa tugas kepada siswa, misalkan mereka menjawab bunyi ketukan seperti apa yang kalian dengar. Kemudian meminta murid untuk mendaftar. Jadi kita di WhatsApp itu ada fitur polling Bapak Ibu ya. Jadi bisa menggunakan itu. Jadi kita hanya tinggal mengisi pertanyaannya, ya tidak misalkan. Jadi apa nanti yang banyak yang ya misalkan, itu bisa dijadikan pedoman untuk kita, dan kita bisa mencatat di awal apa yang diinginkan anak, misalkan apa yang harus dipersiapkan, siapa yang merespon dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di kegiatan tadi pra ya, yang tadi pra, yang ini adalah kegiatan pembuka. Nah, di kegiatan pembuka ini saya meminta murid bergiliran memilih salah satu, entah mulai meminta yang mau siapa, kalau tidak mau ya terpaksa kita pilih terlebih dahulu. Kemudian ini presensi sama seperti biasanya. Kemudian ice breaking, Bapak Ibu jangan lupa untuk kegiatan pembuka. Kemudian bertanya kepada murid siapa saja yang semalam sudah menjawab tentang bunyi ketukan, tentang tugas-tugas yang pra ya. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik, bisa langsung dicek. Kemudian menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran.
Jadi di sini saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan pembagian murid menggunakan visual, auditori, kemudian kinestetik, tidak. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya menu belajar. Jadi di menu belajar itu saya sudah mempersiapkan beberapa bahan. Kalau Bapak Ibu tadi melihat yang ada di depan ini, jadi saya sudah mempersiapkan alat dan bahan, misalkan beberapa video ini bisa menggunakan handphone anak, ini juga bisa. Jadi kan tadi kan di pra itu anak-anak diminta seperti itu. Jadi ini pun kontennya pun sudah berbeda-beda. Ini ada lagu balonku, ini ada lagu cicak-cicak yang saya mainkan dengan lato-lato. Penting ya Bapak Ibu untuk mengaitkan dengan kondisi murid dan apa yang sedang in sekarang. Makanya saya menggunakan lato-lato untuk mengenalkan konsep ketukan kepada murid. Kemudian selain itu juga ada infografis tentang not seperempat, bagaimana penggunaan not seperempat dalam lagu, penjelasan tentang ketukan, infografis, kemudian game, meletakkan notasi seperempat pada lagu. Kemudian ada ini Simply Piano yang bisa menggunakan tablet atau handphone yang nanti bisa digunakan dengan keyboard ya. Jadi bisa digunakan dengan keyboard. Jadi kalau salah dia akan berwarna merah. Jadi kalau benar dia akan berwarna biru. Seperti itu. Selanjutnya di kegiatan pembuka. Oke. Ini ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa proses saya di sini jadi adalah eksplorasi. Jadi murid melakukan eksplorasi dengan melihat mana yang cocok buat dia. Oh, misalkan bacaan infografis tidak cocok buat dia, dia bisa memilih video. Video mungkin yang berbahasa Indonesia dia nggak cocok, dia bisa menggunakan video yang mendengarkan rekaman suara saya yang berbahasa Madura misalkan. Dan mereka bisa berkeliling semau mereka, senyamannya mereka belajar. Itu membuat saya lebih menyenangkan daripada harus harus yang visual atau kemudian kinestetik misalkan, kemudian auditori gitu. Jadi kan sehingga kalau kita menggunakan ini, apalagi kita menggunakan yang low, middle, kemudian high, itu entah kenapa saya tidak sepaham dengan itu. Jadi saya lebih senang menggunakan menu belajar. Jadi dengan menu belajar ini diferensiasinya dapat Bapak Ibu. Jadi secara kontennya juga sudah beda. Ini secara konten ini ada lagu balonku, secara konten ini ada lagu balonku, ada lagu-lagu cicak, kemudian penjelasan tentang not, kemudian juga penjelasan tentang not seperempat itu dalam lagu seperti apa, ketukan dan lain-lain. Nah, ini anak-anak bisa menggunakan handphonenya sendiri atau bisa menggunakan perangkat yang saya miliki. Jadi kalau buat saya ini antara konten dan proses ini sudah terwakili di sini. Baik, kemudian selanjutnya ini di kegiatan inti sudah ya. Jadi kemudian ada kegiatan penutup, kemudian asesmen. Lah, untuk mengetahui di produk kita harus menuju ke asesmen. Nah, jadi disinilah letak asesmennya, diferensiasi produk. Nah, ini diferensiasi produknya Bapak Ibu. Jadi memang diferensiasi produk itu berhubungan dengan
bukti ya, evidence. Apa sih yang bisa membuktikan bahwa murid itu memahami? Jadi kan saya menginginkan murid itu memahami ketukan, ya, memahami ketukan sesuai dengan notasi 1/4 misalkan. Maka di sini peserta didik mampu untuk melakukan tepuk tangan. Nah, misal mungkin ada beberapa anak yang mungkin punya cacat fisik sehingga tidak bisa bertepuk tangan, dia bisa menghentakkan kaki atau mungkin menggeleng-gelengkan kepala atau lainnya. Sehingga di sini sudah jelas terlihat bahwa diferensiasi produknya itu ada di bagaimana murid dapat membuktikan sesuai dengan kemampuannya. Di sini bisa menggunakan tepuk tangan, mengetuk, bisa mengangguk, atau bisa menghentak-hentakkan kaki. Jadi begitu Bapak Ibu untuk yang namanya diferensiasi produk. Oke Bapak Ibu, ini adalah lampiran Bapak Ibu. Kemudian ini adalah bahan bacaan, dan ini adalah bahan literasi murid. Yang ini video, ada video, ada infografis, kemudian ini ada barcode juga yang tersambung dengan Instagram saya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan mungkin ke sesi tanya jawab. Terima kasih.